Judul pembicaraan pada hari Sabat ini, hidup menurut maunya Tuhan. Pusat alam semesta adalah Tuhan. Jadi di dalam yang mengatur alam semesta ini adalah Tuhan kita. Di dalam bacaan tadi 2 Raja 5 ayat 1 sampai 5, dan kalau dibaca perikop ini sampai selesai, di sini ada sebuah problema. Ada masalah. Masalah itu seorang panglima mendapatkan sebuah penyakit yang sangat sulit disembuhkan pada saat itu. Tidak ada obatnya. Jadi penyakit yang sangat berbahaya. Tetapi selalu ada solusi bila mana ada problema, ada persoalan. Ya, nanti kita akan coba melihat apa solusi, apa obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seorang panglima yang sangat terkenal. Panglima yang sangat dikagumi setiap bangsa. Kemanapun dia pergi, berperang selalu diberkati Tuhan, menang. Sehingga Raja Aram sangat senang melihatnya. Tetapi menurut cerita yang dalam firman Tuhan ini, sayang bahwa Panglima Naaman ini mendapatkan penyakit kusta. Penyakit yang tidak ada obatnya pada zaman itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita akan coba melihat di dalam ayat ini, bukan dari yang lain-lain. Jadi kita belajar dari ayat ini, ya. Kita expose ayat ini. Ada 3 kemauan Tuhan supaya kita berkenan kepadanya. Dan ini juga nanti akan kita lihat di dalam pengalaman Nabi Naaman. Khotbah ini sering dihobahkan orang, tapi setiap judul bisa berbeda-beda, setiap penafsiran atau apa. Yang penting kita mengarahkan orang datang kepada Tuhan, ya. Jadi ada 3 kemauan Tuhan supaya berkenan kepadanya. Pertama, yang akan kita bahas, Tuhan ingin agar kita masing-masing pembawa kabar baik. Masing-masing kita membawa kabar baik. Ayat 3 pasal 5 tadi, untung ada seorang anak Tuhan yang membawa kabar baik kepada tuannya. Dan wanita ini adalah seorang budak, tawanan dari bangsa Aram, dari bangsa Israel. Tapi anak kecil ini percaya kepada Tuhan. Tolong kita baca kembali ya, ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang hamba Tuhan membawa sebuah berita kabar baik. Ada orang yang mampu menyembuhkan penyakit tuanku. Kira-kira itu bahasa sehari-hari ya. Ada di sana, di Israel sana, seorang nabi diberitahukan. Sungguh sangat indah kalau seseorang datang kepada hamba Tuhan menerima kesembuhan. Tidak datang kepada para peramal, tidak datang kepada paranormal, tapi datang kepada hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita sedang dilanda berbagai masalah penyakit. Sudah cukup lama penyakit COVID-19. Banyak orang yang stres. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang menderita. Maka untuk saat ini diperlukan orang-orang yang dapat membawa kabar baik. Sebuah solusi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendapatkan persoalan ini. Katakan kepada mereka, saksikan tentang Tuhan. Ada jaminan keselamatan kehidupan kekal di dalam diri Yesus kita itu. Sampaikan kabar ini kepada mereka, karena mereka sekarang sedang berada dalam situasi sangat stres. Tidak bisa keluar dari kesulitan itu. Hanya Tuhan yang bisa. Itulah sebabnya dikatakan betapa indahnya kalau orang lain datang kepada umat-umat Tuhan, meminta solusi di dalam menghadapi setiap problema
yang mereka hadapi. Ini dilakukan oleh anak gadis itu. Nyonya, sekiranya Tuanku mau pergi kepada nabi yang ada di kampung kami, di Israel sana, di Samaria sana, pergi, tentu Tuanku akan apa? Sembuh. Untung nyonya ini sampaikan kepada tuannya dan tuannya percaya. Dan akhirnya Naaman pergi ke Raja Aram. Di dalam ayat 5 menyampaikan persoalan ini. Ada seorang anak gadis di rumah saya memberitahukan ada yang bisa menyembuhkan saya. Maka raja sangat senang mendengarkan cerita ini. Oke, pergilah. Saya akan bikin surat kepada Raja Israel agar engkau dapat disembuhkan. Menurut cerita Alkitab ini, maka Naaman pun pergi ke Israel. Naaman pergi menemui Nabi Elisa. Tetapi ketika dia temui, Elisa tidak turun. Hanya sampaikan kepada pembantunya, katakan kepada Naaman, pergi, celupkan badanmu, mandilah di sungai sana 7 kali, maka penyakitmu akan sembuh. Sebagai seorang panglima, pasti ada egonya. Kok begitu ya? Nggak dilihat saya, nggak ada sebut kalimat atau komat kami kayak dia, supaya saya sembuh. Nggak muncul dia, nggak lihat saya. Karena kesombongannya, mau lari dia meninggalkan. Pulang aja kita. Bukankah di kampung kita banyak sungai yang lebih bersih daripada sungai-sungai yang ada di sini? Di sini banyak kotorannya di sungai-sungai itu. Lebih baik saya mandi di mana? Di Parpar, di mana, di kampung kita. Lebih bersih dari sungai-sungai yang ada di mana? Di Israel ini. Tetapi, ini makanya perlu membawa kabar baik. Untung pembantu-pembantunya itu pembantu-pembantu yang baik, yang bijaksana. Tuanku, sekiranya Nabi itu meminta hal-hal yang sangat sulit, tentu Tuanku akan pergi melakukannya. Ini hanya pergi, mandi 7 kali, celupkan, akan engkau sembuh. Mendengar nasihat dari kawannya ini, lalu dia putar haluan kembali. Hampir-hampir Naaman tidak menerima mujizat kesembuhan. Mengapa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Tetapi karena dia mendengar kabar yang bijaksana dari teman-temannya, dia tidak mendengar kabar hoax. Kalau begitu pulang aja lah kita. Terlalu sombong Nabi ini. Tidak begitu. Dia ada orang memberikan masukan yang positif. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah kita selalu memberi masukan yang positif kepada setiap orang yang mempunyai problema di sekitar kita. Jangan sampaikan hal-hal yang negatif sehingga membawa orang ke jurang kebinasaan. Jadi ini kabarannya, berikanlah hal-hal yang positif. Pembantu-pembantunya ini, sekiranya Tuanku diminta yang sulit atau menyikat gigi singa, apa Tuanku tidak lakukan? Ini hanya turun, celupkan badanmu 7 kali. Lalu dia balik badan. Lalu dia turun ke sungai itu. Dicelupkan pertama, tidak sembuh. Kedua juga belum sembuh. Ketiga tidak sembuh. Keempat, kelima, keenam. Akhirnya ke-7. Wah, dia kaget, dia lihat. Dia kembali pulih seperti kulit anak-anak. Luar biasa, dia puji Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada Nabi itu. Karena dia sangat senang, dia bawa pemberian kepada Nabi, tapi Nabi menolak. Nah, sekarang, zaman sekarang, kalau ada hal-hal begini, apakah salah seorang hamba Tuhan menerima pemberian dengan sukacita? Kenapa Nabi ini menolak? Nah, saudara-saudara yang kalau kita baca konsepnya ini, kenapa Tuhan suruh Nabi Elisa untuk menolak pemberian itu? Karena dia baru disembuhkan dari mujizat itu. Karena Panglima Naaman datang dengan konsep
yang keliru. Kalau dikasih hadiah, dibawa uang, segala urusan selesai. Ada uang, urusan selesai. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan gampang kita menerima sesuatu kita anggap itu berkat. Kita harus teliti dengan baik. Apakah itu uang halal atau haram? Jangan begitu gampang. Tuhan katakan tolak. Karena konsep yang salah yang dimiliki Raja Naaman, segala urusan dengan uang, dengan pemberian. Tidak. Dia tolak. Saudara-saudara sekalian, jangan sekali-kali gampang menyebut sesuatu itu materi berkat. Jangan pekerjaan Tuhan ternoda oleh karena berkat materi. Ini pelajaran penting. Kalau Tuhan katakan tolak, tolak. Apa yang terjadi? Gehazi tipu. Dia datang lari, dikasih, akhirnya Gehazi dapat apa? Kusta. Jadi di sini pelajaran sangat penting. Janganlah kita hamba-hamba Tuhan merasa begitu, atau kita manusia di sini umat-umat Tuhan. Oh, ini berkat ini. Bekerja di rumah, di perusahaan. Saya dikasih begini. Padahal itu ada maksudnya, udang di balik batu. Kalau ada maksud-maksud tertentu, sangat berbahaya. Tuhan beritahu kepada Elisa, jangan terima, karena Naaman datang dengan konsep yang salah. Saudara sekalian, kalau kita dekat hubungan kita dengan Tuhan, seperti Nuh, Abraham, dan lain-lain, semua bisikan Tuhan itu, roh itu akan kita mengerti dengan baik apa rencana Tuhan untuk kita. Jangan sempat korbankan pekerjaan Tuhan oleh karena sebuah materi. Saudara-saudara kalian lihat bahwa Naaman sembuh dan dia kembali karena ditolak oleh Elisa. Naaman katakan, berikanlah tanah, sebagian tanah saya bawa dari daerah ini ke kampung saya, agar saya dapat berbakti, memuji nama Tuhan. Saudaraku, akibat pelayanan seorang nabi yang sederhana, tidak mau disogok, nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan tersiar ke sana-sana. Itulah sebabnya Tuhan mau agar kita pembawa kabar baik. Kemudian kedua yang dibutuhkan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang tepat di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Sikap kita tepat. Ini diperlukan Tuhan. Kita harus jangan bermain-main dengan sebuah pekerjaan. Harus sikap yang tetap. Tuhan akan berikan kok segala keperluan kita. Tuhan akan berikan karena kita sudah pasrahkan kepada Tuhan pekerjaan Tuhan ini. Dia yang menghidupi kita. Kita tidak bisa, walaupun kita atur-atur, simpan-simpan uang 1 miliar, 2 miliar, bisa dalam tempo 2 hari habis. Tapi kalau kita simpan iman kita kepada Tuhan, itu akan tetap memperbaiki hubungan kita dengan baik kepada Tuhan. Materi tidak jaminan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi iman, sikap yang tepat. Kemudian sikap yang ketiga, ketaatan, menurut. Ketika dia menurut, terjun masuk ke sungai itu dan mandi 7 kali, kesembuhan terjadi. Lihat itu. Inilah hidup yang hidup menurut maunya Tuhan. Pembawa kabar yang baik, hidup dengan sikap yang tepat, lalu hidup dengan ketaatan, penurutan. Makanya selalu setelah kata-kata berukan, saya baca-baca Alkitab ini, semua yang berhasil itu yang menurut, tidak ada yang lain. Bukan karena kepintarannya, yang menurut maunya Tuhan. Anak gadis itu membawa kabar baik. Dia ingat cerita tentang Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Makanya jangan tunggu Anda sampai pintar, profesor, doktor untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, mari kita coba hidupkan. Tidak perlu kita doktor. Kita apa yang ada kita hidupkan aja. Maunya Tuhan. Jadi iman itu melakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah iman. Masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan. Itulah iman. Jadi itulah yang diperagakan oleh Naaman di dalam bacaan ini.
supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan dimanapun kita, kondisi kita, supaya kita membawa berkat kepada orang tetangga kita. Kalau kita tahu dia kelaparan, ya kita kasih minum, makan, sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jangan kita biarkan begitu saja. Membawa kabar baik kepada orang lain, membawa solusi, jangan juga membawa apa? Kabar-kabar hoax kepada orang lain. Sehingga orang lain bingung, kacau, hancur, oleh karena berita-berita yang kita sampaikan. Jadi pada hari Sabat yang indah ini, menurut firman Tuhan yang singkat ini, ya, bisa mempengaruhi pola perjalanan iman kita sepanjang kita di dunia kita, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Hati-hati dengan kehidupan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita agar kita selalu dekat dengan Tuhan, mau menurut Tuhan dan hidup menurut maunya, sehingga kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bahagian kita. Raja Tuhan memberkati kita, damai sejahtera menjadi bahagian kita masing-masing. Inilah doa dan harapan saya. Amin.